Oke, seperti janji saya, tadi kita sudah menjelaskan tentang 4 bentuk persamaan eksponen ya untuk siswa-siswi kelas 10 seluruh Indonesia. Jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen. Ada 4 bentuk ya. Anda mungkin masih ingat, yang bentuk pertama adalah A pangkat fx sama dengan B, bentuk yang kedua A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, bentuk yang ketiga itu A kali P pangkat 2x tambah B kali P pangkat x tambah C sama dengan 0, dan bentuk keempat itu adalah bilangan pokoknya fungsi dan eksponennya tentu juga fungsi. Jadi A pangkat fungsi ya, jadi hx misalnya, hx pangkat gx dan fx, pokoknya dua-duanya fungsi. Dan kita sudah memberikan contoh soalnya yang langsung aplikasi rumus. Tapi bagaimanapun Anda mulai sekarang harus mengasah keterampilan Anda di dalam membuat soal-soal seleksi untuk menghadapi masa depan Anda. Ya, kalau nilai Anda bagus sehingga Anda bisa lolos di undangan, tidak jadi masalah. Tapi kalau Anda untuk memasuki jurusan yang Anda inginkan, Anda harus berjuang dengan tes, maka sekaranglah kita mulai ya mempelajarinya. Kita ambil pertama, kalau Anda baca di buku soal peminatan saya ini, itu teorinya jelas ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu contoh-contohnya. Dan di setiap bab ada ayo kerjakan soal seleksi. Ini diambil dari semua soal testing. Seperti ini aja contohnya, nomor 1 ini dari SAT, tes mat level 2. SAT itu adalah Scholastic Aptitude Test di Amerika sana ya. Soalnya cukup bagus. Kemudian ada soal SIMA UI. Ya, di sini ada SIMA UI, ada 3 soal ini. Ya, dan soal SIMA UI itu cukup bagus ya. Ada soal UM-UGM ya di nomor 5, dan di nomor 6 ada soal olimpiade. Ya, jadi itu ada 6 soal seleksi. Ya, ada soal SBMPTN tentu ya. Yang nomor pertama ini adalah, dan ada soal UN ya. Gitu. Oke. Saya ambilkan dari soal yang terbaru saja ya. Supaya Anda mengetahui perkembangan terbaru. Ya. Ini ada soal MC ya. Saya hanya ambil soalnya saja. Ya, nanti jawabannya A B C D E ini. Ini soalnya ya. 2 kali 5 pangkat 1 dikurang 2x ditambah 2 pangkat 3 kali 5 kurang pangkat min x min 2 sama dengan 0. Berapa jumlah semua nilai x? Jadi jumlah semua nilai x yang ditanya. SIMA UI 2019, kode 539, tapi matematika dasar. Ya. Matematika peminatannya nggak ketemu, ya ternyata dia keluar di matematika dasar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita lihat ini bentuk pertama, bentuk kedua. Kalau dilihat gini aja ada 3 koefisien ya. 1, ada 3 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Jadi kelihatannya sama dengan bentuk yang ketiga itu. Yang ada tadi. P bentuk ketiga, ingat nggak masih? Bentuk ketiga. P pangkat 2x. Ini ada A ditambah B pangkat PX ditambah C sama dengan 0. Dimana kita harus misalkan PX sama dengan U, maka P pangkat 2x sama dengan U kuadrat. Ya, dan ini harus lebih besar 0. Kelihatannya bentuknya mengarah ke sana. Ya, mari kita kerjakan. Oke. Saya akan kerjakan. Oke, kita lihat sekarang ya. Pertama tentu saya akan pisahkan ini ya, karena ini pangkatnya masih ada lebih dari 1 ya. Ini pangkat ini saya akan pisahkan. Anda sudah tahu kalau jumlah itu sama dengan kali ya. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Jadi ini saya rubah menjadi 2 kali 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat min 2x. Nah, seperti ini ya. 1 kurang 2x. Pangkat 1 pangkat min 2x. Oke. Yang sebelah kanan tidak perlu. Bahkan kalau perlu ini kita langsung kalikan 2 pangkat 3, 8. Kali 5 pangkat min x. Dikurang 2 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, Anda lihat ini 5 pangkat min x, ini 5 pangkat min 2x. Jadi kelihatannya ini ada hubungannya. Coba ya. 5 pangkat min 2x itu bisa saya tulis sebagai 5 pangkat min x pangkat 2. Betul nggak?
Ya, kan min 2x pangkatnya dikali kan? Ini pangkatnya dikali. Ya. Nah, sehingga kalau saya misalkan ini sebagai U, ya, maka ini akan sama dengan U kuadrat. Ya, jadi kalau ini saya misalkan U, ini akan U kuadrat. Ya, kalau 5 pangkat min X saya misalkan U, maka 5 pangkat min 2X adalah U kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi 2 kali 5, 10 U kuadrat ditambah 8U dikurang 2 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat kan? Persamaan kuadrat. Oke. Supaya lebih sederhana mungkin kita bagi 2 ya. Karena bisa dibagi 2 ini. 10 bagi 2, 5. Supaya lebih sederhana aja. 8 bagi 2, 4. Min 2 bagi 2, min 1. Nah, sama dengan 0. Persamaan kuadrat. Tapi koefisiennya tidak 1. Ya, jadi bagaimana menyelesaikannya? Tadi sudah ya. Dibuat kalau 5 ya 1/5. 5U berapa dikali 5U berapa sama dengan 0. Begini kan? Kemudian berapanya itu, ini min ya, min 1 kita kalikan 5, min 5. Min 5 ini harus kita rubah menjadi berapa kali berapa. Ya. Kalau dijumlah sama dengan 4. Ya. Jadi berapa ditambah berapa ini kalau dijumlah harus sama dengan 4. Ya. Sepintas lalu Anda sudah tahu 5 sama dengan 5 kali 1. Ini pasti 5, ini 1. Karena kalau 5 kita kurangi 1, 4. Nah, sekarang kita lihat harus min. Tapi hasilnya harus plus. Berarti plus 5 dan min 1. Oke. Ya, karena kalau dikurangi kan harus 4. Jadi plusnya harus lebih besar. Ya, kalau ini yang plus hasilnya min. Ya, oke. Jadi ini 5 ditambah min 1. Dengan demikian ini hasilnya adalah plus 5. Yang ini hasilnya adalah min 1. Ya. Oke. Nah. Dari sini Anda dapat 5U plus 5 harus sama dengan 0. Ya kan? 5U ditambah 5 harus sama dengan 0. Maka 5U sama dengan min 5. U-nya sama dengan min 1. Tidak memenuhi. Karena saya sudah bilang tadi bahwa U-nya harus positif. Ya, jadi kalau kita misalkan U-nya harus positif. Ya, ini negatif, jadi tidak memenuhi. Ya, jadi tidak ada jawaban kita dapat dari situ. Berarti tinggal lagi satu lagi. 5U dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti 5U sama dengan 1. Ya, maka U-nya sama dengan 1/5. Ya, 1/5 itu adalah 5 pangkat min 1. Ya. 5 pangkat min 1. Ya, ini positif kan ya, ini positif Anda lihat. Oke, kalau sudah dapat maka disubstitusi kembali ke pemisalan. Ya, tadi kita misalkan ya, sebetulnya ini dimisalkan tadi kan ya. Ya, ini kan sebetulnya dimisalkan tadi ya. Misal 5 pangkat min X sama dengan U kan gitu. Tadi ini kan pemisalannya seperti ini. Nah, sekarang kita kembalikan U 5 pangkat min 1 kita isi di sini. Ya. Jadi kita isi di sana 5 pangkat min 1 ya. Jadi isi di sini jadi 5 pangkat min X sama dengan 5 pangkat min 1. Jadi min X ya, kalau pangkat bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya tinggal turun ya. Min X sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi Anda lihat hanya satu jawaban. Ya, ini kita sebetulnya kalau pertanyaannya kenapa kita dikasih jumlah supaya kita pikir jawabannya lebih dari 1. Ternyata hanya 1. Karena yang dari sini kita nggak dapat jawaban. Jadi jawabannya nanti jumlah semua nilai X adalah 1. Ya. Jumlah semua nilai X sama dengan 1. Nah, ini. Ya. Anda ada pilihannya itu, kalau tidak salah itu jawabannya di pilihan D ya. Kalau Anda ada soal aslinya jawabannya pilihan D. Ya, itulah soal SIMA UI 2019. Jadi tampaknya yang keluar adalah bentuk yang ketiga ya, bentuk yang ketiga yang keluar ini ya. Ini bentuk yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi dengan nomor yang kedua. Ya, kita ambil dari soal OSW Bandung ya. Yang ada di buku itu ya. Ya, ini soal OSW Bandung. Ya, OSW Bandung 2015. Ini ada di buku ini ya. Saya ambilkan dari buku ini ya.
Di soal nomor 6 ini ya, di soal nomor 6. Tentukan semua bilangan bulat. Jadi hati-hati. Bilangan bulat. Jadi kalau ada pecahan tidak boleh. Yang memenuhi x kuadrat pangkat min 3x tambah 1 pangkat x plus 1 sama dengan 1. Mirip bentuk keempat ya. Mirip bentuk keempat. Ya, mirip bentuk keempat. Oke. Yang pertama apa yang kita dapatkan? Ya, bentuk yang pertama itu ya. Oke, yang pertama apa? Kita dapatkan yang pertama. Oke, yang pertama adalah Anda perhatikan ini bentuk ini kan? Ya. Kemarin kita nyatakan bahwa ini bisa 0, gitu. Kalau ini 0, 0 pangkat berapa tidak bisa, ini 1. 1, ya kan, jadi seperti kemarin ini kita bisa mulai dari 1. Ya. Atau paling gampang deh ya, paling gampang. 2 pangkat 0 berapa? 1 kan ya? Min 5 pangkat 0, 1 juga. Jadi artinya kalau x plus 1 ini 0, ya. Kalau x plus 1 ini 0, ini yang kemungkinan pertama ya. Kalau x plus 1 ini sama dengan 0, maka asalkan ini real, ya asalkan, gitu. Asalkan x kuadrat min 3x plus 1 ini real. Real itu artinya tidak boleh akar negatif ya. Maka pasti hasilnya 1. Nah, kita lihat aja, x plus 1 tambah 0, kita dapat x-nya sama dengan min 1. Ya toh? Nah, sekarang kita cek apakah ini real? Ya tentu real kalau Anda masukkan kan, min 1 kuadrat, min 3 ini pasti real. Ya, kalau Anda masukkan ke sini, real kan? Oke, jadi kalau kita masukkan ke sini, min 1 kuadrat, min 3 kali min 1 tambah 1, pasti real. Tidak ada akar ya, tidak ada akar min 1 kan? Atau akar min 5 gitu. Tidak ada ya, kalau ini tidak real. Oke, jadi benar. Itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama pangkat ini 0. Yang kedua ini sama dengan 1. Misalnya ini sama dengan 1. Tadi kan gitu ya. Ini sama dengan 1. X kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan 1. Anda sudah tahu ya. 1 pangkat berapa coba? 1 pangkat 3 ya 1. 1 pangkat min 7 ya 1. 1 pangkat 0 ya 1. Asal real ya. Sekali lagi asal real. Asal x plus 1-nya real. Ya. Real. Karena kalau tidak real nggak boleh. Imajiner kan, kita apalagi ini dibilangnya bilangan bulat. Harus bilangan bulat kan. Jadi nggak boleh. Oke, kita kerjakan yang nomor 2. Yang nomor 1 udah betul ya. Bulat kan? Bulat ini. Ini bilangan bulat. Ini 1. Kalau pecahan nggak boleh. Nggak memenuhi syarat. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nomor 2 ya, belum ya. Kita selesaikan dulu. Nomor 2 masih ya. X kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 1. Oke, ini persamaan kuadrat ya. Berarti ruas kanan harus 0. Ya, berarti ini pindah ke sini min 1 ya. Berarti 0. X kuadrat min 3x sama dengan 0. Nah, ini pemfaktoran biasa dikeluarkan x min 3 sama dengan 0. Ini artinya x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapat x sama dengan 3. Ya. Nah, kalau kita dimasukkan ke x plus 1 harus real kan? X plus 1 harus real. Ya, tapi lihat dulu bulat. Bulat ya, 0 bulat, 3 juga bulat. X plus 1, 1 real. 3 tambah 1, 4 real. Jadi betul. Oke, jadi jawabannya sudah 3 ini. Ya kan? Yang ketiga, min 1. X kuadrat min 3x plus 1 sama dengan min 1. Asal, nah, jadi Anda lihat, ini min 1. Min 1 pangkat apa supaya 1? Genap. Ya, Anda tahu misalnya min 1 pangkat 2, 1. Kalau ganjil enggak? Nah, min 1 pangkat 3, min 1. Ya, jadi salah ya. Jadi harus genap. Ya, jadi asal
X plus 1 itu genap. Nah, seperti itu ya. Boleh min 1 asal genap. Oke, kita pecahkan. Ya. X kuadrat min 3X plus 1 min 1. Berarti kan ini persamaan kuadrat kan? Berarti ruas kanannya harus 0. Berarti ini ditambah 1 kan? Min 1 tambah 1 0. Ini 1 tambah 1 2. Begini. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Ya. Oke, ini bisa difaktorkan dengan mudah. Anda bisa lihat kan? 2 itu harus berapa kali berapa sama dengan 2. Tapi kalau dijumlah harus sama dengan min 3. Ini berapa? Ya. 2 dengan 1 kelihatannya ya. 2 dengan 1. Tapi dua-duanya harus min. Supaya hasilnya min 3. Ya. Jadi hasilnya min 2 dan min 1. Ya. Jadi X min 2, X min 1 sama dengan 0. Ya, nah, oke, jadi sudah kita dapat nih. Ya. X min 2 sama dengan 0 berarti X-nya 2. Sekarang Anda lihat, genap nggak? Kan syaratnya harus genap. Ini genap ya. Sorry. Bukan. X plus 1-nya yang harus genap. X plus 1. Sekarang kita masukkan ya. Jadi syaratnya X plus 1 harus genap. Ya, yang ini, yang pangkatnya ini harus genap. Ya. Sekarang ketemu X sama dengan 2. X plus 1, 2 tambah 1. 3, ganjil. Jadi tidak memenuhi. Ya, jadi ini tidak memenuhi nih. Ganjil. Sekarang yang satu lagi. X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke, dicek. Benarkah X plus 1-nya genap? X plus 1, 1 tambah 1, 2 genap. Jadi ini memenuhi. Nah, jadi X sama dengan 1 ini memenuhi. Ya. Jadi kalau Anda baca seperti itu, Anda ketemu seperti itu. Jadi jawaban kita min 1, 0, 3, 2. Oke. Selesai? Jadi ada berapa jawaban ya? Sudah nggak ada lagi ya? Sudah selesai. Jadi jawaban kita HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah ya. Ya kalau kita lihat tadi X-nya yang pertama itu min 1 kan. Yang ini nih. Ya, min 1. Terus yang kedua X-nya 0. Ya, ini X-nya 0. Terus ini X-nya 3. Terus barusan tadi X-nya sama dengan 1. Nah, jadi ada 4 jawaban ya. Kalau kita mau urut mulai dari yang kecil, ini min 1. Terus 0. Terus 1. Terus 3. Nah, ini. Nah, ini sebetulnya yang bisa dijawab jumlah semua nilai X ya. Misalnya Anda ditanya jumlah semua nilai X. Itu sebetulnya lebih tepat ya. Jadi jawabannya cuma 1. Jumlah semua nilai X sama dengan min 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3. Jadi hasilnya 3 ya. Kalau ditanya ini ya, jumlah semua nilai X. Tapi yang ditanya di sini kan semua bilangan bulat. Ya ini jawabnya. Semua bilangan bulat yang memenuhi itu ada 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu soal dari SBM Saintek 2018 ya. SBMPTN ya, SBMPTN. Saintek ini, jadi Saintek yang IPA-nya. Ya, sesuai dengan Anda peminatan. Kalau tadi kan SIMA UI-nya matematika dasar. Karena saya nggak ketemu di soal SBMPTN, di soal Sainteknya saya nggak ketemu. Belum ketemu, mungkin di rayon lain ada. Ya, soalnya seperti ini, himpunan semua nilai C, jadi nilai C yang ditanya, makanya ini C. Agar grafik Y sama dengan 3 pangkat 2X kuadrat tambah CX tambah C, dan Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat min 3 berpotongan. Berpotongan. Ya, berpotongan. Nah, apa artinya berpotongan? Artinya sama ya, kalau ada dua grafik berpotongan gitu ya. Taruhlah ini X kuadratnya positif jadi ke atas,
Ini mungkin X kuadratnya ke sana, ya. Kita nggak tahu, bisa ketemu di 2 titik, bisa ketemu di 1 titik. Ini berpotongan kan? Di sini berpotongannya. Artinya apa? Kalau dia berpotongan, maka kalau ini fungsi pertama, ini fungsi kedua, maka artinya fungsi pertama dan fungsi kedua sama. Ya. Jadi supaya berpotongan, maka ini harus sama dengan ini. Jadi 3 pangkat 2x kuadrat ditambah cx ditambah c harus sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 3. Seperti itu ya. Jadi persamaan eksponen kan ini. Kebetulan bilangan pokoknya sama. Berarti kita harus dapat nilai x ya. Harus ada nilai x-nya. Harus ada nilai x yang ketemu. Kalau tidak ada berarti tidak berpotongan. Nah, karena pangkatnya bilangan pokoknya udah sama, pangkatnya turun. Ya, pangkat ini dengan pangkat ini turun. Jadi 2x kuadrat ditambah cx ditambah c sama dengan x kuadrat min 3. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Ya. Ya, jadi persamaan kuadrat. Kalau ini kita bawa ke kiri, 2x kuadrat kurang x kuadrat. Cx ditambah c plus 3. Ya, sama dengan 0. Ya. Jadi Anda lihat ini kan bilangan tetap ya. Jadi digabung dengan c. Jadi ini persamaan kuadrat ya. Koefisien-koefisiennya ini A-nya berapa? 1 ya. A-nya nggak ada. Koefisiennya 1. B-nya koefisiennya sama dengan C. C-nya ini C rumus ABC ya. Sama dengan C plus 3. Supaya Anda tahu bedanya saya kasih strip. Ya. Ya. Jadi beda. C strip itu adalah koefisien dari persamaan kuadrat. Kalau C biasa itu ya konstanta. Nah, Anda sudah tahu, supaya X-nya ketemu, maka diskriminannya harus real. Jadi diskriminannya sebetulnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya apa? Kalau diskriminannya lebih besar 0, berarti titik potong ini ada 2. Kalau sama dengan 0, berarti titik potong ini cuma 1. Ya, tapi di jawaban Anda sama dengan 0 nggak ada, nggak apa-apa. Berarti dianggap tidak dipilih ya, nggak ada masalah. Ya, oke. Jadi diskriminan lebih besar sama dengan 0. Diskriminan itu apa? B kuadrat dikurang 4AC. Harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita memecahkan soal pertidaksamaan kuadrat jadinya ya. Kita memecahkan soal pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita teruskan ya. Oke. Sekarang kita buat B-nya, B kuadrat dikurang 4AC ya. B-nya, Anda lihat B-nya. B-nya adalah C ya. Jadi C kuadrat dikurang 4, A-nya 1. Ya. C-nya adalah C plus 3. C-nya adalah C plus 3. Jadi B kuadrat min 4A kali C plus 3. Harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi Anda lihat pertidaksamaan kuadratnya dalam C. Jadi C-nya yang harus kita hitung. Supaya ada titik potong. Jadi ini C kuadrat, kita kalikannya min 4 kali C min 4C. Min 4 kali 3 min 12. Harus lebih besar sama dengan 0. Ya, nah kemudian Anda cari harga nolnya kan? Cari harga nolnya. Harga nolnya berapa? Difaktorkan kan? C kuadrat min 4C min 12. Min 12 ini harus dirubah 2 angka. Kalau dikalikan min 12, tapi kalau dijumlahkan min 4. Anda sudah tahu 6 dengan 2 pasti ini. Ya. Cuman min. Min berarti ini min, ini plus. Ya, supaya hasilnya min 4. Kalau terbalik kan hasilnya 4. Oke, jadi min 6 plus 2. Jadi kalau difaktorkan jadi C min 6. Ini C plus 2 sama dengan 0. Ya, dari sini Anda dapat C-nya 6. Dari sini Anda dapat C-nya min 2. Kan begitu. Ya. Maka Anda kasih sini. Min 2 di sebelah kiri, ini harga 0. 6 di sebelah kanan. Ini harga 0, ya. Kalau Anda kasih begini ya. Kemudian Anda cek di salah satu daerah kan, biasanya begitu kan? Nah, tapi biasanya kalau seperti ini, Anda lihat koefisien C kuadrat. Kalau koefisien C kuadrat positif,
maka di sebelah kanan ini pasti positif. Itu sudah pasti. Kalau koefisien C kuadrat ini negatif, ini akan negatif. Ya, tapi ini kan positif. Jadi positif terus loncat ke sini pasti min. Loncat ke sini plus. Kan gitu. Terus yang ditanyakan daerah positif. Nah, ini kan yang ditanya daerah positif ini. Daerah positif itu kan yang ini, 6 ke arah kanan, ya. Ini positif. Jadi jawabannya C lebih besar atau sama dengan 6. Atau dikirimin 2, C lebih kecil sama dengan min 2. Jadi ini jawabnya. Ya, supaya berpotongan grafik itu syaratnya C harus lebih kecil sama dengan min 2. Atau C-nya lebih besar 6. Kalau di sini, maka dia tidak akan berpotongan. Ya, karena tidak akan ada nilai X. Jadi Anda lihat jawabannya. Ya. C lebih kecil min 2 atau C lebih besar 6. Ya. Jawabannya ini. Sebetulnya sama dengan juga betul. Ya kan? Kalau nggak sama dengan berarti titik potongnya ada 2. Kalau sama dengan titik potongnya ada 1. Ya. Mungkin yang dia maksud di sini itu berpotongan di 2 titik. Ya, karena kalau 1 bukan berpotongan ya, kalau 1 itu bersinggungan. Tapi bersinggungan itu kan artinya berpotongan pada 1 titik. Jadi oke lah, nggak ada masalah. Toh nggak ada jawaban yang lebih besar sama dengan kan. Jadi tentu jawaban yang benar ini. Ya. Ya, itulah soal SBM Saintek 2018 untuk persamaan eksponen. Ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami, dan kalau Anda suka silakan Anda subscribe, like dan komen supaya Anda tidak ketinggalan dengan video kami yang akan di-upload setiap hari, dan juga kami makin semangat untuk menuntaskan seluruh pelajaran baik matematik, fisika dan kimia supaya Anda bisa menjadi master. Terima kasih. Saya Martin Kanginan, dan tetap semangat.